Baik, sebelum masuk ke penjelasan materi, perkenalkan nama saya Doli Putra, NPM 2202050029. Yang pertama, apa itu Visual Design Hierarchy? Visual Design Hierarchy adalah prinsip desain yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen visual dalam sebuah desain, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan menavigasi konten. Memanfaatkan prinsip-prinsip hierarki tertentu dapat membantu bahkan non-desainer membuat presentasi visual sukses yang efisien dan efektif. Elemen-elemen visual design hierarki ada tiga. Yang pertama, warna dan kontras. Prinsip penting berikutnya dalam hierarki visual adalah warna kontras. Warna dan kontras, perpaduan tepat antara kontras dan desain akan membuat satu elemen terlihat menonjol secara alami seperti bintang yang bersinar di langit malam. 2. Ukuran dan skala. Dalam dunia desain, ukuran merupakan salah satu alat paling ampuh untuk menciptakan hierarki visual. Hal ini dikarenakan mata manusia secara alami tertarik pada objek yang lebih besar. Bayangkan saja saat kamu membuka koran, judul berita utama yang dicetak dengan huruf besar dan tebal akan langsung menarik perhatianmu. Hal ini dikarenakan ukurannya yang menonjol membuatnya menjadi elemen dominan pada halaman. 3. Tipografi. Tipografi merupakan sistem pengaturan elemen teks dalam desain dengan tujuan untuk menciptakan urutan visual yang jelas. Dengan begitu, teks dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Pembaca tidak akan merasakan lelah atau bingung saat mencoba memahaminya. Ukuran font adalah salah satu cara efektif untuk menunjukkan hierarki dalam desain. Contoh gambar visual dalam visual design hierarki. Pertama, ukuran dan skala. Secara sederhana, gambar yang lebih besar tentu akan lebih menarik terlebih dahulu, bukan dibandingkan yang lebih kecil. Itu sebabnya karena kita sering melihat informasi utama di situs tertentu atau koran yang paling besar, bukan karena menarik perhatian, tetapi elemen yang berukuran besar seharusnya membawa pesan yang paling penting. Kita juga perlu memperhatikan skala dari gambar tersebut, apalagi jika kita akan menampilkan beberapa elemen desain. Penentuan skala membantu kita sebagai desainer grafis, juga audiens mengetahui mana yang lebih dominan. Di bawah ada contoh gambarnya teman-teman, before after. Kita lanjut. Warna dan kontras. Prinsip hierarki visual selanjutnya adalah warna dan kontras. Pemilihan warna dan kontras tentu akan membuat satu elemen lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Dikarenakan warm colors seperti merah atau kuning akan lebih stand out jika disandingkan dengan background berwarna gelap atau cool color. Meski kontras warna membantu menonjolkan desain, menggunakan terlalu banyak juga akan membuat bingung. Hal ini akan mengaburkan elemen desain yang penting. Perlu diingat juga, prinsip hierarki ini harus menjadi sebuah panduan bagi pembaca, users, atau audiens lainnya dalam memahami desain. Di bawah ada contoh gambarnya teman-teman, before after untuk warna dan kontras. 3. Tipografi. Mengombinasikan beberapa ukuran font dalam satu desain juga membantu menentukan elemen paling penting dalam sebuah desain. Contoh paling gampang yaitu kita tentu pernah melihat sebuah surat kabar, bukan? Beberapa diantaranya ditulis dengan beragam font, dengan beragam ukuran font untuk menentukan berita mana yang lebih utama. Di bawah ada contoh gambarnya before after untuk tipografi. 2. Apa itu visual identity? Visual identity adalah keseluruhan elemen visual yang digunakan oleh sebuah merek atau organisasi untuk mempresentasikan dirinya ke publik. Sederhananya saja, visual identity adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh audiens secara fisik, baik itu logo hingga packaging produk dari suatu brand. Dalam proses branding, apa yang dilihat dari audiens akan membentuk persepsi dari brand tersebut. Oleh karena itu, jika ingin brand mudah diingat dan memiliki image tertentu di mata audiens,
maka sangat penting untuk menyiapkan visual identity yang kuat. Elemen-elemen visual identity ada 3. Yang pertama, logo. Logo adalah simbol grafis yang mudah dikenali untuk mengidentifikasi perusahaan, produk komersial, atau entitas publik atau swasta. 2. Warna. Warna dapat digunakan untuk serangkaian warna utama yang digunakan untuk sebuah brand dalam seluruh komunikasi visualnya. Contohnya seperti logo, website, media sosial, brosur, hingga iklan. 3. Tipografi. Tipografi dan imagery terdiri dari gambar-gambar yang mewakili identitas brand seperti foto, ilustrasi, hingga ikon. Sebagai seorang desainer grafis, teman-teman harus tahu bahwa gambar adalah sebuah tools atau alat yang ampuh. Baik, kita masuk ke contoh gambar visual identity. Yang pertama, logo. Logo adalah simbol grafis yang mudah dikenali untuk mengidentifikasi perusahaan, produk komersial, atau entitas publik, swasta, atau brand. Umumnya, logo adalah kombinasi dari penggunaan warna, bentuk, tipografi, dan terkadang slogan. Logo yang baik adalah logo secara holistik mewujudkan citra brand dan membangkitkan perasaan positif. Apapun jenis logo tersebut atau yang digunakan merek Anda, logo tersebut harus membantu menyampaikan identitas brand. Nah, di bawah ada contoh brand pada logo CM Labs, teman-teman. 2. Warna. Elemen selanjutnya termasuk dalam visual identity adalah warna. Pemilihan warna akan membentuk karakter dan identitas brand di setiap titik elemen visualnya. Warna memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi dan bagaimana audiens melihat sebuah brand. Dalam menentukan warna, kita perlu juga memahami psikologi warna dan perasaan yang terkait dengan corak warna tertentu sehingga dapat menginformasikan proses kreatif dan narasi brand. Nah, di bawah ada contoh gambar untuk warna yang menarik, bisa kita tengok teman-teman. Lanjut. 3. Tipografi. Tipografi adalah aspek penting dari komunikasi brand visual identity. Sedangkan tipografi juga disebut sebagai teknik penyusun pengetikan huruf agar menjadi bahasa tertulis yang mudah terbaca dan menarik. Lebih lanjutnya lagi, visual identity, pemilihan jenis huruf, font dapat membantu mengekspresikan kepribadian brand dan meningkatkan koherensi keseluruhan komunikasi visualnya. Secara umum, pada modern style design ada 2 jenis gaya tipografi yang banyak digunakan, yakni sans serif dan serif. Di bawah ada contoh gambarnya teman-teman untuk tipografi pada gaya huruf tipografi sans serif dan serif. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.